Lu tahu gak, kalau if something happens with the company, siapa yang bakal jadi last man standing-nya? Yang adalah kalau di FMCG, vokalisnya itu orang sales sama orang marketing. Terus only skill yang gue betul-betul emphasize waktu itu adalah, apalagi gue background-nya finance kan, pindah ke sales tuh agak kagok-kagok juga gitu. Ya, gue cuman pengen belajar. Gue selalu jadi empty glass aja sih. That's it. The most important things yang lu mesti punya adalah listener. Exactly. Karena Exactly. kalau lo nggak bisa capturing all those message, gimana cara lo bisa supposed to be atau seharusnya D2C itu it will become the future of every single company. Gue selalu berpikir dan gue selalu diajarkan dari dulu adalah dimanapun lo bekerja, lo harus menganggap itu adalah bisnis lo sendiri. So menurut gue, bagi gue sekarang Samsung itu adalah my own business gitu. I will work seperti itu adalah bisnis gue. Jadi itu bisa 50% orang purchase pakai pay letter. Gila ya. Apa yang gue lakukan itu cuman ditranslate dalam satu rumusan sales sama dengan traffic kali conversion rate kali EOV. That's it. Just ekosistem gitu. Itu menurut gue jadi salah satu hal yang baik. Abis itu menurut gue ya, gue sih memprediksi abis ini it's all about data. Karena bagi gue sekarang e-commerce platform punya semua data, tapi the way mereka utilize itu masih belum, ya pasti kan sebatas push notifications, retargeting everything. Mungkin bukan karena mereka nggak tahu caranya, tapi masih belum mau. Hello guys, welcome to Game Plan. And speaking, this is our first episode ya. Dan gue very exciting banget sih on these things karena I think it's just my dream come true. Dimana akhirnya gue punya podcast sendiri gitu setelah jadi diundang dengan podcast lain. Dan in the Game Plan kita akan cerita tentang retail dan FMCG. Sekarang udah ada kita ngomong pengen speaker sih, tapi lebih ke temen gua yang udah bareng-bareng nih di beberapa company, baik sebagai college ataupun klien, kawan-kawan gitu. Di sini ada Andika Panjaitan. Hello. Dika ini udah kayaknya hampir di setiap career progression gua kita ketemu ya, atau career progression lu kita ketemu ya. Jadi pada saat pertama kali kita ketemu di Zanon. Yes. And then after that pas lo di Abad, Multi Bintang. Yes. Tapi mungkin better lo sendiri yang ceritain tentang diri lo dan career progression lo kayak gimana. Siap. Thank you loh udah di invite. Ya mungkin Om Aldi ini mentor gue lah. Mentor gue. Lo ada di setiap career progressions gue. Iya. Awal itu kan gue di Danone, enggak, bahkan kalau sebelumnya itu Sempet dulu sebelum di financial industry. Gue sempat di Deloitte, sempat Unilever juga, cuman itu financial role lah. Oke. Mewajibkan menunaikan, gue kan anak akuntansi. Akuntansi ya, UI. Akuntansi. Cuman ya penasaran lah masuk financial industry, cuman kayaknya emang gak jodoh aja. Emang jiwanya. Tapi you can just be back anytime. Honestly speaking, my main role now is finance. Role gue as a financial and strategi. Tapi ya root orang kan beda-beda ya. Benar. Ya, sometimes maybe kalau lo pengen balik bisa aja kali. Kayaknya enggak. Jadi ya sempat lah berkelana lah selama 1,5 sampai 2 tahun di financial industry. Cuman dari awal gue udah tahu bahwa jiwa gue tuh pengennya nego lah. Gue pengen, kalau ibaratnya anak band tuh gue pengen jadi vokalis gitu. Nah habis itu ya udah gue sempat pivot career, akhirnya itu pertama kali di Danone. Gue ikut MT kan. Di rolling lah tuh gue Tahun berapa sih? 2016 16 deh kayaknya. Oke, 16. 2016 selesai MT itu 2017 akhir. Hampir 2 tahun lah. Dan lo bareng tuh seangkatan sama Mayang. Yes, Chris. Ya. Oh enggak, itu gue cepet tuan 1 tahun. Oh, 1 tahun. Cepetan tuan 1 tahun. Siapa lagi nih? Sama Zuhri. Zuhri, si Lulu. Ya, mungkin satu angkatan lah. Satu angkatan lah sama mereka. Ya udah. Terus di situ gue mulai makin jatuh cinta lah sama sales. Di situ gue di rolling kan. Mulai gue sempat disuruh jadi salesman di area, sampai akhirnya terakhir tuh rolling gue ketemu lu tuh waktu
dan lu lagi nge-establish e-commerce-nya. Iya. Masih kecil banget. Get E-commerce acceleration. Asik. Nah, itu di situ gue belajar banyak tuh dari lu. Cuman gue sih ngelihat bahwa mungkin gue hoki juga ya. Lu mau tau gak, sebenarnya awal tuh gue sedih waktu itu. Kenapa ketika teman-teman gue yang lain itu kayak abis lulus gitu, ditaruh itu ya udah megang minimarket, megang supermarket. Jadi sales itu jelas gitu loh, megang area gitu, kayak keren. Sedangkan gue ditempatin ke e-commerce, apaan gila, contributions-nya juga masih 0 point something gitu. Even nothing lah ya. At that time nggak ada lah buat itu paling gede Orami zaman dulu ya. Cuman gak Shopee toko belum ya, ada sempat ada terlalu gede, Belum terlalu gede, gue kayak apa gue salah ya? Selama kayak kenapa gue masih, cuma waktu itu bos gue sempat ngomong sama gue, enggak dik, justru lo terpilih di sini karena lo perlu nge-accelerate something yang belum ada jadi gede. Dalam hati gue, tapi itu memang karena begitu tiap orang bilang that's the unique of Marcel lah ya. That's what we love. Dia begitulah Marcel ya, lucu juga. tapi that part dia ternyata benar. Justru gue merasa gue berterima kasih banget sama dia karena ketika dia narik gue masuk ke industri yang pemain expertnya nggak banyak. And you know, abis itu kan it happens gitu. Ada pandemi, ada bahkan sebelum pandemi ya semuanya tiba-tiba FOMO pengen bisnis online. At that time gue bisa jadi dapat career acceleration jadinya karena It's not only e-commerce acceleration ya, career juga gitu loh, kayak karena mungkin kalau gua expertise-nya di minimarket atau di supermarket or sales study, pemainnya udah banyak. Ya. Apa namanya, benchmark-nya udah dari puluhan tahun gitu loh. Sedangkan kalau e-commerce back 2016 masih kecil banget. Nah, akhirnya ya udah gue berlanjut lah tuh. Nanti gue cerita lucu kenapa akhirnya gue waktu itu sempat pindah. Ya. Habis itu gue ke multi bintang. Itu seru. Gue pioneeringnya itu gue pioneering online beer industry. Waktu itu akhirnya kita sempat banyak ngobrol juga kan. Itu karena gue juga struggling tuh, bisnis modelnya belum establish. Itu bareng sama Vicky nggak sih ada time? Sama siapa? Vicky. Ya, Vicky di Victoria Budi. Ya. Yes, kamu udah coba. Itu kita kerjain tuh bareng. Ya, even dia jadi apa? Fashion entrepreneur juga kan. Sekarang Keren sih. Itu keren banget sih Vicky. Udah di situ sempat struggling, cuman di situ gue belajar gini. Ketika lo bisa nge-setup bisnis model untuk industri yang susah banget, lo disuruh balik ngerjain industri yang common mah gampang banget jadinya. And it happens gitu. Waktu itu unfortunately ada pandemic, jadi semua global new initiative termasuk e-commerce kan new initiative semua ke freeze. Udah gue akhirnya dipanggil sama Maria Melisa, Mbak Lisa. Yaudah dik, yuk gue kan lagi mau ngedein e-commerce-nya Ebet gitu. Ya udah balik ke Ebet, ya you know lah, it happens gitu. Jadi dari yang tadi nomor 10 jadi nomor 1 in single year. Ya. Just moment gue inget banget sih. Gitu kan sebenarnya yang memang the main contender itu kan Racket ya. Bener. Dan setelah lo cabut, Iya. nggak kelihatan sejujurnya ya. Oh, gue nggak tahu ya. Sekarang kan gini, I've been there ya. I'm still sampai sekarang gue masih handling persusuan ya di Insus ataupun ya di sini di Auctus gitu. Basically ya, again sekarang balik lagi yang jadi number one-nya di Racket. The sitting Ebet sempat jadi number 1, number 2 ya gantian gitu ya. Tapi setelah tahun 2022 ya 22 23 masih oke lah. 2023 jatuhnya lumayan sih. Ya even ya sekarang gue udah gak ada yang kenal kayak Pareza juga udah pindah. Udah ke ini ya, siapa namanya, Ke another FMCG. Iya, udah grupnya Pepsi atau apa gue lupa. Yes. Balisa juga dari. Udah gak ada. Ya gak ada kenal juga sih. Ya, I wish the best lah buat Ebet at any time. It's a very good journey. Nah, waktu itu ya udah, habis itu gue ya you know startup happening kan. Wah, gue di apa namanya company gede dulu, kayak keren juga nih kalau gue pindah ke startup. Waktu itu then our journey tuh bareng juga. Sama Angus kan, sama LC Skin. Terus Elsa itu sempat di Jogja nggak sih apa dari sini? Enggak, waktu itu jadi gue masuk emang LC Skin mau expand punya head office-nya pindah ke Jakarta. Makanya
Mungkin gue salah satu karyawan pertama yang direkrut yang beneran background-nya dari profesional gitu, FMCG dan lain-lain. Mungkin salah satu yang pertama ya. Habis itu ya udah mereka shifting business models dari yang tadinya lokal makin gede, and so far sekarang juga well established kok. Iya. Oke kok. Heeh. Cuman ya udah habis itu, di situ kan belajar end to end lah, bukan cuma online doang, offline, setting up organizations. Mungkin di situ gue juga dapat exposure itu ya. Mungkin kalau sebelumnya kan ya kalau di company it has been established gitu. Kalau di sini setting up culture, setting up SOP, it's beyond lah daripada cuman ilmu e-commerce doang. Iya, kebayang sih karena ya memang kalau, not only ya talking about LC ya hanya ngomongin startup tapi juga maybe, on the mid career this is one of the the most senior level yang lo pernah ada dengan multiple, lo megang komersial kan? Yes, All of the komersial nggak total e-commerce ya jadi it's totally different game juga sih buat lo. thank God gue dapat opportunity itu quite a big jump juga dari sisi karir gue. Mungkin sebelumnya gue kan lebih ke managerial level. Di situlah gue betul-betul dapat yang posisi lumayan oke, tapi ya tanggung jawabnya juga oke. It close me well, thank you buat Skin. So, then abis itu udah gue jalan Samsung. Di Samsung, ya role-nya gue agak surprise sih. Kalau dulu kan biasanya kita handle e-commerce itu ya udah end to end ya, paling orangnya berapa sih, 5-6 orang gitu. Ternyata Samsung tuh serius banget, seserius itu sama e-commerce dan gue happy gitu pada awalnya. Ya sampai sekarang sih gue happy, cuman serius banget Samsung sama itu. Ya udah, akhirnya gue masuk ke situ, kita grow bareng-bareng. Ya turbulence lah, nanti mungkin kita bisa ngobrol kayak turbulence itu dalam artian after pandemic kan e-commerce nggak segampang itu. Yes. Artinya dari e-commerce juga udah mulai shifting ke more profitability, e-commerce platform sama shifting ke profitability. Jadi ya apapun ilmu yang gue dapatkan sebelumnya Samsung tahun 2022 akhir. 2022 akhir. And sekarang role-nya juga udah berkembang. Tadi gue cuman pegang mobiles, puji Tuhan gue dapat kepercayaan megang elektronik juga, sekarang juga megang direct to consumer bisnisnya. Jadi total lah. Kalau tim lu berapa orang? Kalau sales ya, khusus sales itu direct report gue itu ada sekitar 4, mungkin each punya sekitar 5-6 lah timnya. Jadi 5-6 key account manager sama key account officers. Kurang lebih ya lumayan Tapi besar lah. memang, shifting on the e-commerce lumayan ini ya, lumayan unik ya di 2020, 2021 itu beneran hampir semua orang building the team. Yes, dari 1, 2 sampai tim yang gede banget. Ya bener banget di L'Oreal, bisa sampai belasan, 20-an orang. Yes, 2021. Yes. And then, 2022 dan pecahnya itu 2023 kan. Bener. Mulai tuh gitu, seenggaknya company tuh nggak ngerekrut. Iya, Gitu ada ya few of the company nge-lay off tapi dia nggak ngerekrut. narik dari offline lah disuruh belajar online kan. Tapi di Samsung sendiri, Hmm. is it online growing nggak sih? Oh yes, Of course still growing. still growing dari sisi bisnis, dari sisi organization, we are still also developing. So ya kita selalu memandang positif dan the good things adalah Samsung juga fokus gitu ke online. Kita ngelihat juga bukan cuma dari sudut pandang, oh it's only about volume, it's only about transactions, it's only about acquisitions. We're talking about experience gitu. Intinya kita pengen selalu gimana caranya seluruh audiens kita, baik yang go offline, yang online, semuanya itu experience-nya the best. Jadi ya that's a good thing. Okay, we'll back again to Samsung tapi gue pengen tahu dulu dong ya early career ya. Ya simply jadi ya awal-awal it's up to you mau cerita yang on Deloitte atau on di Deloitte kan berarti jadi auditor. Auditor gitu. Oke. Bentar lah. And then mungkin ya jadi MT. Mungkin MT yang memang paling berasa tuh karena Yes. pasti ada task 1, 2, 3 pindah-pindah dan lain-lain. Bisa cerita nggak sih how you can just build your career awal-awal tuh gimana sih gitu? Jadi lucunya gini, gue ceritain satu kalimat kenapa ya I'm very happy karena ilmu gue di Deloitte itu oke banget untuk menjadi lebih konservatif lah. Itu oke banget karena gue auditor kan. Tapi cerita lucunya adalah kenapa waktu itu gue kayak heading, wah gue harus cabut nih karena waktu itu, mungkin karena gue bukan mengerjakan yang passion ke gue ya. Jadi kayak satu titik pas lagi lembur, gue ketiduran di toilet. Di saat orang lain lagi lembur, gue ketiduran di toilet, entah kenapa. Terus gue bangun, orang lagi Car Free Day. Kayaknya bukan gue hidup gue nih. At that moment,
mungkin kayak gue harus pivot, pindahlah gue, ya udah gue pengen ke sales, tapi waktu itu Unilever over gue itu role-nya itu lucu tuh, sales finance. Jadi it's a new transitions kan, ya udah gue masuk ke sana. Danone tuh Gita tuh. Apa? Gita dulu situ ya. Nggak ketemu sih, karena waktu itu masuknya itu gue ke global project. Jadi global project yang di tempat judulnya sih global project, tapi waktu itu areanya di Sumatera Utara gitu loh. Jadi gue sempet tinggal di sana, do experience well, oke banget. Terus sampai satu titik gue masih inget banget. Gue kan harus mencari jati diri, kayaknya ini bukan gue deh, tapi gue bisa ngelakuinnya. Tapi ini bukan yang bikin gue kalau lembur tuh gue kayak nggak apa-apa gitu. Tapi kayak aduh bisa, tapi kayak kurang asik. Sampai satu titik gue datang visit, dikumpulin lah sama orang finance, ngobrol terus mereka gitu. Wah lupa gue, pokoknya udah lama banget itu 2015 kali ya. Terus ngobrol, dia cerita, dia bikin jokes gitu. Lu tahu gak, kalau if something happens with the company, siapa yang bakal jadi last man standing ya? Wah gue kan ini kan bos gue nih, gue depan gue, oh finance lah. Salah kata dia. Siapa? Lu justru itu orang pertama yang di-layoff. Anjir, kenapa gitu? Karena ilmunya adalah kalau di FMCG, vokalisnya itu orang sales sama orang marketing. Terus sama kayak kalau lo di Garuda, vokalisnya itu ya pilot. Ini engineer. Kita di sini supporting. Tapi ya bukan itu sih intinya. Cuman dari sudut kata itu ya makanya lo harus do the best and ya ibaratnya kayak anak grup band juga gak mungkin vokalis doang kan, keyboard apa semua segala macam juga penting. Tapi dicontohkan itu gue kayak, nah ini nih panggilannya tuh gue. Ya berarti apa yang di jiwa gue kalau gue mau jadi vokalis, gue tidak role gue bukan jadi vokalis di industri ini. Jadi kalau gue mau tetap stay di consumer goods, ya itu gue ke sales atau marketing. That's why gue pivot. Gue pindah ke kedatangan. Akhirnya waktu itu gue masuk MT sales. Kenapa? Ya udah gue becin jadi vokalisnya. Kenapa lu gak pilih brand atau di marketing at that time ya? Waktu itu sih understanding gue ketika gue ngobrol-ngobrol dengan senior apa segala macam. Pertama, satu laki banget. Great. Saat itu laki, walaupun Gue juga pada di field lebih sering ketemu orang sales ya pas di Unilever ya. tuh, salah satu laki banget katanya. Terus oke lah, itu kan lucu-lucuannya. Tapi yang kedua, ya sales itu yang duitnya paling banyak katanya ya awal-awal karena ada insentif. Ya udah, sama yang ketiga bener karena sales itu kan jadi ujung tombak. Jadi kalau lo di sales, lo harusnya semua orang ujungnya akan tetap nyari ke lo. Lo akan punya akses juga buat ke semua departemen. Ya itu seriusnya sih kayak gitu dan ya udah karena tiga hal ini ya udah gua ambil sales aja. Dan why Dana at that time? Katanya sih ada yang paling susah kan 4 ya? Agree ya. 4 kan, Unilever, Danone, Nestle, terus satu lagi Engie. Waktu itu ya kebetulan aja sih gue pas lagi abis momen yang wah ini kayak gue harus cabut ini deh untuk shifting and everything, yang open position tuh gue kalau nggak salah Danone sama Nestle. Ya udah gue apply dua-duanya, yang paling akhirnya yang waktu itu agak lebih cepet Danone, tuh udah berjalan. And how you can just pass the MT? Karena gue selalu ini, gue tuh dikelilingin, kadang gue bilang adalah superhuman. Yes. MT tuh buat gue adalah superhuman karena that full skill set. Oke. IPK lo berapa? Enggak tinggi-tinggi banget. Iya tinggi banget tinggi dong. Enggak, sumpah beneran cuma 3,2. Oh gitu. Which agree. 3,2 honestly speaking gak terlalu besar. Untuk Nggak terlalu besar dong. Gak terlalu besar. Kedua, public speaking, communication skill mau aku ya. Lumayan karena gue organisasi banget kan. Organisasi itu satu lagi ya. Ya lu you are one of the the most ambitious sama secara mentally ya. Lu tuh beneran stable. Oke. Dan determination lo, persistency lo, one of the person dan memang bener-bener kenceng sih dari dulu. Ya. Oke. You know what you want. Ya you know what to do lah intinya kayak gitu. Jadi kenapa gue bilang MT itu ada superhuman? Karena ya memang kadang-kadang tuh ya ada aja kompensatnya gitu. Nah, lo pass through Danone MT prosesnya gimana sih? Waduh, itu menyenangkan. Emang gue kayak gue masuk berberapa, yang diterima berapa, yang ujungnya ini lu tahu penghuni terakhir. Nah, yang ujungnya pas itu nggak semua teman-teman yang lo ketemu karena masuk MT Danone udah ribet kan. Yes. Tapi ujungnya
hidup lu belum selesai di situ. Setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kita harus di-review lagi. Which menurut gua fair enough gitu loh. Cuman at some moments gua bisa ngelihat bahwa bener sih, the only skill yang gue betul-betul emphasize waktu itu adalah, apalagi gue background-nya finance kan, pindah ke sales tuh agak kagok-kagok juga gitu. Ya gue cuman pengen belajar gue selalu jadi empty glass aja sih, that's it. Gue ketemu lu, gue aja Even today gue ngelihat bahwa those characteristic is still there. You are still having the things on the empty glass. Karena gini, even me, gue juga pengen jadi selalu seperti itu gitu. Ngobrol sama orang ya biar question dan kawan gitu. Jadi ya you still have those things. Ya. Iya, pertama mungkin ya karena bagi gue banyak banget lah yang lebih jauh lebih hebat daripada gue dan selalu ada seperti itu gitu. Dan ya udah gue jadi empty glass aja, kayak gue coba menjadi polite dan gue selalu menjadi good listener. Dari situ awal-awal waktu gue belum punya sensing ya gue catat semua. Bahkan waktu itu gue inget banget setiap lu sadar itu pas gue meeting sama lu, itu gue selalu taruh ini gue di sini, di meja handphone gue. Itu gue ngerekam. Gue gak sadar. Karena gue mungkin ada time gue sadar aja karena gue nggak ngerti terminologi yang anjir data, conversion rate, apaan traffic itu segala macam. Sampai akhirnya itu waktu itu kan belum ada DeepSeek atau ChatGPT kayak sekarang ya, itu gue cari di Google apaan sih ini kita. Karena ketika gue ketemu lo, gue berusaha mendengar dan gue nggak boleh terlihat on juga. Karena kalau gue bilang, apaan itu conversion rate, lu kan juga bakal ilfil sama gue kan. Jadi gue berusaha untuk mengerti, tapi ujungnya di belakang. Apalagi gue tuh kalau ngomong agak susah diberhentiin, ngomong aja terus dan maybe 60-70% gue omong itu numbers. Karena lu ngerti banget. Gue tadi ada yang sempet nanya sama gue, ada piala tulisannya Kumon. Dan ini Danone dan honestly speaking, kalau inget momen lo di Danone adalah seharusnya lo ada di sini gitu. Yes. Karena lo ada kerja lo seharusnya tempat lo di kubikel yang sebelah. Yes. Setiap hari lo main di tempat lo. Karena kalau gue main di tempat gue nggak ada yang ngerti. Tapi gue makanya belajarnya ya udah dari lu waktu itu. It's quite unique sih. Jadi guys, kalau ngomongin kubikel itu kan kalau building itu kotak gitu ya, gitu. Daerahnya marketing di sini, daerahnya sales tuh di sini. Yes. Dika tuh bisa di sini nih. Dika ada tinggal sini, tapi setiap hari dia ada di area kubikelnya gua dan Tiff. Betul. Jadi makanya kalau ada pikir ini seharusnya lo ada di sudah ada gua di hati lo. Oke. Tuh. Ya, clear. On it, dan satu lagi tadi lo bilang tentang listening. Yes. Honestly speaking, sebelum lo become a good public speaking ataupun good leader, the most important things yang lo mesti punya adalah listen. Exactly. Karena kalau lo nggak bisa capturing all those message, gimana cara lo bisa consume, bisa ngomongin lo proceed dan akhirnya lo bisa buat solusinya. Jadi for everyone guys, listening is one of the most important thing. Buat gue sih bisa jadi the most ya. Karena ya without listening, even ya lu nggak bisa capturing message ya. Exactly itu. Dan listening juga bisa give you respect. Artinya orang akan respect ke lu karena lu listen gitu loh. Lu nggak so pinter. Apalagi kalau lu masih muda gitu ya. Apalagi kalau lu bukan muda, even lu baru di suatu company, even jabatan lu udah tinggi banget. Lu masuk ke company, ketika lu listen, people will give respect gitu loh ke lu. Jadi kayak it's easier aja untuk kita masuk ke semua orang ketika lo punya skill untuk mendengarkan. Kalau simple banget kan sebenarnya. Just bikin good listener. Iya. Ya simple, tapi ya justru menurut gua nggak banyak orang yang benar-benar have this kind of capabilities. Makanya Tuhan lo kasih kita kan dua sama satu mulut kan memang kadarnya. Iya, dua kuping ya artinya lebih dengar ya dibandingin lo ngomong. Ya clear. Then after that ya gue di Danone itu menurut gue it give me a huge accelerations dari sisi skill. Sampai akhirnya ternyata apa yang gue kerjakan hanya dalam setahun bangun Danone.com bareng sama lo itu dihargain gede banget di market. At that time tuh ya kita buat D2C. Yes. Gue cabut, lo cabut, Mayang cabut, projectnya di dismiss. Yes. Baru tahun lalu again yang ngidupin si Mayang lagi di Venice. Jadi they build D2C and the uniqueness-nya adalah they build with
with Blibli also kayak sama kayak lu. Oh, oke. Jadi kayak ada similarities-nya lah gitu. Jadi kayak di 2C project itu setahun 6 bulan atau 1 tahun setelah minta cabut Yes, hilang, terminating. sekarang ada lagi tahun lalu. Which sebenarnya harusnya tuh ya we can kita kan ke sana lah karena gue juga ada Benar. ya strongly believe on itu sih. Yes, personalized kan and everything. Tapi ya walaupun banyak challenge-nya juga nih, yang kita bisa ngobrol ngulik ya. Kayak mungkin menurut orang, oh ya the ideas of making D2C itu keren banget gitu, indah banget. Lo punya website, lo punya datanya, lo bisa ngontrol everything. Tapi ternyata kan nggak segampang itu gitu. Operation saya lebih struggling, make sure experience saya lebih struggling. Tapi ya worth lah untuk di-explore. Thus the thing is a good bridging ya. Pada saat lu bilang bahwa experience 1 tahun that valued ya what lu di value lumayan besar di market. Yes. Ya. Dari satu step di mana lo keluar dari comfort zone lo di finance, yes ya, masuk MT, lo competing dengan ratusan ribuan orang, Yes. lo menang, lo jalanin proses MT itu, Yes. pindah-pindah role, Yeah. and then tapi jujur aja ya, the MT rotation itu yang ngebuat basis commercial understanding. Oke. Ya dong. Sebenarnya e-commerce itu sebenarnya cuma beda channel aja. Lo main availability lagi, main accessibility lagi, and all of those stuff kan. Yes. Dan lo dapat pasti di offline. Yes. Basically Ilmunya sama sebenarnya. sama. Cuman beda tempat aja kan. Rumusnya sama, beda terminologi doang. Iya. Dan karena lo bisa capturing semua itu, akhirnya lo bilang bahwa ini yang ngebuat market nge-value lo lebih. Yes. Dan satu lagi menurut gue adalah gue ngelihat sangat banyak talent yang karbitan. Oke. Gue ngeliat bahwa those mentality di mana lo nyatet, Iya. lo mencari semua hal terminologi dan lain-lain gitu. Even kalau gue ada piramida of metric dan lain-lain kayak gini situ, gue even sampai kadang gue buat nulis sendiri dan buat teori sendiri. Yes. Then that's bring you to another level of career. Ya. Nah, menurut lo bisa kasih tahu nggak sih kira-kira 3 atau 5 skill set itu yang memang harus dimilikin oleh setiap talent untuk bisa di-valued more from the market? Kalau menurut gue sih sesimpel kayak lo harus bisa nge-simplify apa yang lo kerjakan sehari-hari itu mungkin cuman dalam satu formula gitu. Kayak waktu itu dan gue dapat rumusan ini, gue boleh jujur gak? Jadi cara gue waktu itu bisa dapat ilmunya selain sama lo di kantor, gue itu ikut interview banyak. Kan gue mau nanya ke internal nggak ada yang ngerti e-commerce. Ya udah gue apply itu jadi e-commerce manager di sini, di platform apa, jadi head of e-commerce apa, gue apply jepret. Terus waktu di situ justru gue yang nanya gitu, gimana sih industri lo mau kemana gitu segala macam. Karena gue tahu juga kali gue mau jadi head of e-commerce baru lu yes. Nah tapi akhirnya di situ gue bisa ngelihat bahwa gue bisa memvalidasi apa yang gue lakukan itu cuman ditranslate dalam satu rumusan sales sama dengan traffic kali conversion rate kali AOV, that's it. Understanding gue ke traffic itu yang gue harus dalemin gimana caranya gue bisa dapetin traffic. Oke, jadi simpelnya adalah gimana cara gue mau jadi head of e-commerce yang baik adalah berarti kan penjualannya harus baik. Kalau mau naikin jualan ya itu lo naikin traffic atau naikin sih that's it. At that moment gue bisa ngelihat bahwa di situ mereka lagi burning in everything. Ya udah berarti cara lo jadi e-commerce yang baik adalah lo burning on traffic and traffic. That's it. Itu yang gue kayak jadi kalau lo tadi tanya kuncinya apa supaya bisa lo divaluasi, gue bisa menjelaskan e-commerce dengan hal yang sangat-sangat simpel. That's it. Gue nggak menjelaskan ini kita punya traffic tuh datangnya dari kita beli banner, kita beli belum ada live stream, ada keywords apa segala macam. They don't care. Mereka juga nggak ngerti. Gitu. Even at that time, everyone that interview us mostly don't know about what kind of animal is it? Honestly speaking. Conversion rate aja apa orang nggak ngerti. If we can just speak on their language, exactly. Itu paling karena ya kalau kebanyakan orang yang pernah di komersial, yes, terus know the e-commerce knowledge gitu, yes, itu akan lebih mudah dan bisa survive
Ya kan? Jadi kayak lo ngomong pas di interview siapa gitu. Iya. Sales director. Yes. Most of his or her career Yes. ya 20 tahun, 30 tahun Offline. di offline gitu. Exactly. Dan pada saat lu bisa translating Iya. apa yang terjadi di e-commerce dengan bahasa offline, Iya. ya lu dapat jalan tol lah ini gitu kan. Simple, gue cuman ngomong bahwa oke, sales traffic itu kan traffic conversion itu kan hal yang dilakukan sama offline juga kan. Cuman bedanya di e-commerce semuanya waktu itu gue banyak ngobrol sama lu ngomong big data, lu ngomongin funnel kan. Oh, segala hal di e-commerce itu bukan cuma terjadi di satu conversion tapi ada retention-nya. Orang yang baru beli ini sebulan kemudian di-retargeting pakai offers ini, beda lagi yang 3 bulan lagi 12. Nah, udah gue cuma ngomong rumus itu doang. Semuanya sama, cara mendatangkannya cuman beda terminologi. Cuman the good things of e-commerce adalah lo bisa recapture dan lo bisa maintaining. That's it. That's why lo harus invest di e-commerce. Simplify. Everything is visible, everything can be retained. That's it. That's how I simplify e-commerce itu apa sih mainan padahal di belakangnya komputernya ribet banget kalau gue mau ngomong, oh ya ini funneling gitu segala macam kan semua nggak ada yang ngerti. Udah, that's it. Oh oke, let's build e-commerce with you. Oke. Tapi sih ya gitu sih. Dari 2018 sampai 2022 ya kalau lo bisa doing it itu tuh lo ya kayak lu lah ya basically gitu. Yes. Kalau sekarang mungkin yang kayak kita udah banyak gitu. Banyak, sekarang udah ada Saat lo ya apalagi yang junior lah. Ya junior bener gue nyari orang yang bener-bener ngerti seharusnya ya. Yes. Kayak after that apalagi tuh setelah Udah habis itu gue di multi bintang tuh gue belajar bukan cuma e-commerce-nya. Gue belajar gue megang digital marketingnya juga waktu itu. Jadi waktu itu gue direct reportnya lucu. Gue direct report ke digital marketing manager, senior manajernya sama ke yang megang bisnis expansion juga gitu. Jadi gue belajar itunya juga lah semua digital marketing. Jadi kayak funneling and everything. Dan menurut gue itu masih relevan sih sampai sekarang. Data driven marketing. Jadi kayak habis itu ya udah gue dari situ gue di Ebet ya e-commerce manager, tapi story gue yang bikin gue waktu itu akhirnya bisa melejit ya itu cerita gue bawa Ebet dari yang tadinya out of 10 in single year mungkin kita nggak konsisten nomor 1 ya, rajanya kan rakit gitu loh, tapi at some case kita pernah bisa jadi nomor 1 dari yang from nowhere. Dari situ gue belajar fundamental, kita belajar offline to online bisnis juga, gue pantangin juga digital marketingnya. Ya udah karena gue punya success story itulah yang menarik ada satu startup untuk mengulang story itu acceleration. Jadi kayak waktu itu kan lebih ke semuanya pengen e-commerce itu contribution-nya naik karena lagi pandemi. Tapi ternyata nggak seribet itu loh. Gue beneran memperbaiki apa yang gue lakukan di Ebert itu bukan sesuatu yang kayak canggih banget gitu. Enggak. Gue cuman betul-betul do the hygiene aja. Benerin partnership, pantengin sources traffic-nya apa, monitorin setiap hari, CR-nya kayak gimana, bikin online exclusive model. Tapi maybe for banyak orang ya, tapi doing the hygiene, if you don't know the hygiene, yes, itu yang susah jelas prinsipnya. Apalagi kalau misalnya cuma tahu tentang offline dan don't know how to do online. Nah, yes. Karena ya sebenarnya ya kalau ngomongin hygiene ya, ngomong availability barangnya ada apa enggak aja tuh. Visible, keyword dan lain-lainnya visible. Terus ngomongin pricing kompetitif apa enggak. Checklist, it's just a checklist. Dan kalau checklist itu dilakukan ya dan lu punya disiplin, konsisten, jualan tuh ngikutin. itu powerful loh. Ya, masalah kadang-kadang gini loh. Masalah gue kadang-kadang karena kan ya untuk kalau lo ngomongin, gue selalu bilang ada lo namanya pekerjaan itu ada piramida kan. Ngomong piramida itu paling bawah bisnis as usual. Yes. Habis itu ngomongin project dan making a legacy gitu. Yes. Yang paling penting itu fundamentalnya. Kalau lo fix the fundamental gitu setahun 2 tahun, ya abis itu ya kok kan di event bulan 3 bulan 6 bulan jualan pasti ngikutin ya pasti. Dan gue waktu itu work with tim gue kan kurang nggak banyak, gue lebih banyak work with eksternal, tim eksternal kayak Autos lah gitu. Jadi kayak punya commerce partners, dan yang waktu itu kita kerjain itu betul-betul yang gue ekspektasi ke mereka adalah betul-betul very basic. Lo tiap hari lo breakdown semua target gue ke dalam bentuk daily conversion rate, traffic by SKU, lo liatin, lo update tiap hari sampai lo bosan ke gue. Sampai akhirnya abis itu gue ngeliat ada pattern ini ya, ada pattern ini ya. Dan menurut gue itu sih yang harusnya setiap commerce
partner ketika lo mau pitching ke brand, menurut gue kadang nggak perlu mungkin terlalu orang nggak punya kerendahan hati untuk ngomong how to grow e-commerce itu, ya do the fundamentalnya ini dulu lo benerin, instead of ya bikin bundling, bikin partnership online segala macam. Menurut gua harusnya lo betul-betul bisa present this, how lo bisa bantu monitor this hygiene setiap hari sampai akhirnya brand bisa ngerti, oke, gue invest di sini, gue invest di momen ini, gue invest di part itu. Simple as that. And also, honestly speaking on beauty, till today, that's the most painful kategori ya. Gitu kayak, I've been in L'Oreal, helping Avo at that time, even today juga gue masih bantuin beberapa beauty brand. Yes. Tapi memang the toughest market itu memang beauty. Seru sih ya, tapi seru juga gitu. Kalau lo bisa at least survive di beauty, lo pindah kategori, just inilah maksudnya pasti lebih gampang ya. Pasti. Ya gue akan lebih banyak pengen ngomongin Samsung nih. Nanti kita ngomongin D2C. Oke. Karena menarik banget. I strongly believe start from the beginning. Start from gua ketemu lo tahun 2017 ya 2018. Yes. Bahwa supposed to be atau seharusnya D2C itu it will become the future of every single company. Yes. Gitu. Dan karakteristik market yang udah mature, D2C-nya kuat. Yes. Lo datang ke Europe, datang ke US, datang ke Australia, D2C-nya kuat. Dan karakteristik market yang masih berkembang ya sebelum jadi pure player ataupun ya marketplace-nya itu yang kuat. Pasti. Yes. Iya kan ya, kalau ngomong Indonesia, lo main ke India, lo main ke Brazil, South Africa, itu ya mainnya siapa lagi, Shopee lagi gitu kan, pasti mereka kayak di India Flipkart, Amazon, kawan-kawan kan gitu. Jadi memang itu tuh. Nah, what do you think tentang D2C? Why you also have strongly believe on D2C? Oke, mungkin gue disclaimer dulu ya. Apa yang gue omongin ini mungkin mostly lebih ke personal view gue dari semua experience yang gue jalanin. Belum tentu apa yang gue jalanin on my current role. Tapi menurut gue D2C itu gimana ya? Ibaratnya gini, mau nggak mau sih. Tapi kita bukan ngomong, menurut gue di Indonesia akan sulit untuk lo ngomong bahwa kalau D2C contributions itu harusnya ke total business online lo 90%. Menurut gue we're talking, kita ada di fase untuk nge-balance or at least to start lah. Jadi to start lo harus punya exposure sih. Margin lu better there seharusnya. Jadi modalnya adalah lo bukan ngomong volume dulu, lo ngomong experience. Karena bagi gue D2C ini adalah tempat lo, karena ini bisa diibaratkan rumah lo sendiri. Lo harusnya paling konsisten untuk bikin experience yang konsisten tuh harusnya bisa di D2C. Customer experience yang konsisten tuh di D2C. Karena kan kadang misalnya lo mau bikin program loyalty gitu kalau di e-commerce platform, ya kan mereka punya loyalty-nya sendiri kan. Tapi gue maunya tailor loyalty yang kayak gini, gak bisa. Gue punya aturan mainnya sendiri, dan itu yang bikin kadang D2C harusnya cukup relevan di situ. Jadi ibaratnya lo bisa konsisten lah. Misalnya lo mau experience adalah seperti ini, tapi kalau di e-commerce platform tiba-tiba mereka rubah kebijakan, tiba-tiba gue nggak bisa trade in gitu misalnya, nggak tahu kenapa, gue nggak mau aja, tiba-tiba gue mau matiin aja fiturnya. Nah, something yang lo nggak akan terjadi kalau di D2C. Atau misalnya di D2C lo mau coba bikin partnership yang lebih advance ke bank, itu ada orang D2C. Dan gue belum ngomong soal data. Ketika lo bisa mengutilize data di D2C itu bakal powerful banget. Cuman bener yang lo bilang, gue yakin kan 95 dari 100 orang ketika ditanya belanja online, kalau nggak di Shopee, di Tokopedia, di Blibli, di semua platform, di semua Indonesia. I don't know, karena kita marketnya juga masih berkembang. Tapi bagi gue, this is time untuk punya exposures. Tapi ngomonginnya soal experience dulu, supaya lo nggak kecewa. Karena kalau lo mau experience-nya adalah, dan mungkin yang lo bilang margin gitu loh, itu juga some business case yang kita work dulu, bahwa margin kita di sini bagus, kita bisa jaga karena nggak ada transaction fee kan, walaupun tetap ada operation cost juga kan yang tetap harus dihitung. Ya lama-lama jadi gradually, jadi dinaikin dulu secara bertahap. Lo udah dapat pakem untuk ngejaga operationalsnya, lo bisa ngelihat margin yang semakin bagus, lo bisa riset juga bahwa customer satisfaction lo oke gak nih tuh sih, lo baru naikin scale up bertahap. Tapi kalau lo tanya ke gua,
I think in next 5 years Yeah. hmm, harusnya lo balance 30-70 sih. Kalau ini overall ya, bukan cuman satu bisnis ya. 30-70 lah, atau 40-60 lah. Tapi juga sebenarnya prinsipnya juga depend on the habit of the player ya. Betul. Prinsipnya ke sana gitu. Karena kita ngelihat tahun ini sih kalau every principle quite shocking ya, terutama ke TikTok. Nah, Oke, jauh kan. lumayan, Jauh banget persentasenya. lumayan, Almost double lumayan. itu kan. Dan kalau Shopee sih ya tiap tahun masih naik dan udah lumayan besar. Yes tuh. Dan ada critical point menurut gue di mana misalnya kalau jualan lo udah sebenarnya meskipun D2C itu an investment dari lo sudah punya. Yes. Misalnya sekitar 3-5 juta US, ya angka minimal 40-50 M, Yes. lo harus punya D2C. Bisa jadi. Karena Yes. cost-nya udah pasti ketutup tuh, Betul. lebihnya gitu saya. At least segitu. Yes. Tiap kategori pasti beda-beda juga karena marginnya juga beda-beda. Tapi di angka 40-70 M D2C itu ya value D2C-nya lo harus punya juga karena Make sense. I have the ideas of balance channel equity. Gimana in between offline, online ya itu cuma kayak bundle sih. Yes. Ataupun dari peer player sama D2C. Kita harus selalu punya alternatif. Betul. Dan nggak boleh ada yang dominan. Exactly. Salah satunya. Karena pada saat yang dominan, ininya mati, yes kita nggak punya lagi alternatif. Bisa if shit happen in another one gitu, nggak akan ada gitu. Bener. Dan buat gue sih D2C tuh kenapa? Tapi memang sih building D2C tuh nggak gampang ya. Gampang. Banyak yang broncos juga loh. Iya karena nggak ngerti karena jadi building D2C the highest cost bukan building the platform itself, bukan bangun webnya, bukan bangun appsnya ya. Yes. Itu gimana building the traffic, Bener. building the habit going into the web atau apps itu sendiri. Yes, ya kan? Yes, bener. Kayak mungkin beberapa brand kayak Nike sebagai contoh. Mereka udah lebih advance ketika yang lain lagi invest gede-gede di e-commerce, mereka berani tampil beda dengan ya udah gue mau fokus ke D2C and still happen. Tapi banyak juga mungkin teman-teman gue yang di lokal brand gitu. Ya mungkin ya bisnis D2C karena keren-kerenan atau bisnis D2C karena ya gue pengen dapet data padahal dia nggak tahu juga cara ini utilize data itu gimana. Broncos. Akhirnya balik lagi ke e-commerce platform. Jadi menurut gue bener yang lo bilang bahwa bangun D2C itu udah kayak bangun rumah sendiri sih bagi gue. Jati diri tuh. Jadi kayak bener-bener lo bangun D2C itu nggak bisa gerasa gerusu, tapi lo harus serius gitu. Dan skill set-nya pun meskipun lo di Samsung pasti lo akan dikelilingi dengan banyak agency pasti kan. Pasti. Ya itu beda-beda gitu. Bener. Ya lo kalau ngomongin di talking about traffic aja. Iya normally kan kalau ngomongin di marketplace kan cuma masuk sales center, lo punya logika yang oke lo main di sana kan. Yes. Lo main organic, non-organic, SEO, SEM, all of those ads, ataupun ngomongin lo harus punya CRM tools. Itu yang ngelilingin itu lumayan banyak. Tapi if you already settle it, have it gitu ya, itu akan jadi lebih gampang lagi sih prinsipnya. Exactly. Kayak apa yang lo lakukan di local brand yang lo lagi run sekarang juga they're very strong dari D2C-nya kan. Jadi orang kenal itu even kayaknya kayak gue experience ketika belajar produk lo itu sekarang justru agak kago ya kalau lihat mainnya di marketplace gitu. Gue justru akhirnya balik ke website lo lagi gitu. Jadi kayak kenapa? Karena gue merasa nyaman. Lo bisa ngedeliver dan bukan soal perang harga ya. Bahkan kadang kalau gue datang ke marketplace lo ada voucher platform everything gitu. Tapi bagi gue kalau belanja di website lo lebih lebih simple aja gitu dan lebih sudah pasti barangnya ada. Jarang out of stock. Barang pertama pasti ada di website. Pasti duluin kalau website nggak gimana caranya nggak ada out of stock ya. Exactly. Itu salah satu key dan ngejaga itu kan juga susah gitu. Jadi bagi gue jadi D2C itu betul-betul lo membangun identity lo. Ya kayak kalau misalnya gue sekarang Samsung, rumah gue itu nggak boleh berantakan at all kalau udah di itu karena itu merepresentasikan semua identity Samsung itu sendiri. Kalau misalnya lo mungkin di itu juga ya harus. Gue juga ngeliat satu similarities ya kayak sebelum ini kita ngobrol kan.
key success factor-nya adalah pada saat FOMO dan launching new, kita bilang artikel. Yes. Karena I've been in era, jadi gua cuman ngerti habitnya. Jadi pada saat launching a series, flip series, series ya, mode flip dan itu tuh D2C-nya pasti boost lumayan kenceng. Pasti. Ya, biasa Februari ataupun Juli ya. Yes, gue fall 7 tuh karena fall 5 gue rusak kemarin. Oke, Sekalian aja ntar aja. Itu pasti boost lumayan. Pasti. Dan marginnya oke banget, keren banget di situ. Jadi momen di sana. Itu sama di brand fashion yang gue pegang juga di ML, Lokal gitu. Dan the good things of us adalah we are a fast fashion, di mana kita tuh bisa launching 2 kali atau 1 kali tiap minggu. Yes. Dan kita play on D2C first. Jadi biasanya tuh seminggu sampai 3 minggu pertama itu D2C. Yes. Memang ada yang pada saat launching artikel langsung habis. Wah, itu enak banget. Marginnya tebal banget. Yes. Ada juga yang nggak terlalu oke, setelah 2 minggu baru pindah ke marketplace. Gitu. Nah, those kind of strategi juga bisa lo lakuin in the long term ya gitu. Oke. Dan I think buat another brand it might works also on your business ya gitu. Prinsipnya di situ sih. Apakah berarti maksud gue coba menangkap ya, apakah menurut lo ketika lo ngomongnya soal engagement, SK yang baru ini soal engagement dan D2C di right place, tapi kalau lo mau ngejar volume yang cepat, apakah itu flash out, apakah itu ya ini barang fast moving banget, then you go to e-commerce. Yes, karena gini, every single product tuh have their own product journey atau produk apa ya bahasanya, product life cycle. Ya kan, pada saat lo mau introduction, growing, mature, and declining, gitu ya. Gimana caranya lo bisa memanfaatkan waktu introduction sama growing itu untuk get as much as margin sebanyak mungkin. Misalnya contoh gini, di fashion itu gue bisa bilang di 1 bulan pertama produk itu nggak boleh ada diskon sama sekali. Yes. Ya. Dan itu biasanya 50-60% barang itu udah habis. Oke. Di 1-3 bulan mungkin nggak ada diskon sama sekali, tapi kita akan burning on the traffic lumayan gede. Oke. Persentasenya pasti berkurang. 3-6 bulan mulai itu ada diskon. Tapi barangnya itu biasanya cuma sekitar 20-30% lagi. Oh ya. Diskonnya 20%. Ya, 20%, 30%, 30%. 6 bulan sampai 1 tahun. Yes. Itu udah bisa 50%. Yes. Di atas tahun flash out. Yes. Sama juga kan kalau lebihnya di recruiting kayak gitu kan. Mirip 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Even ada beberapa brand punya different retail brand untuk ngelakuin itu. Kayak MAP ya. The produk-produk yang hype-nya itu biasanya di Foot Locker. Betul. Tengah dengan sport. Benar. Flash out sport sessions Ya. Benar. Di left door on retail karakter sendiri gitu. Yes. Nah, on the elektronik itu juga kejadian. Betul. Ya kayak ngomongin new series 3 bulan pertama tuh jualan paling gede gitu kan. Benar. Ya, di situ baru 3-6 bulan, atas di atas 1 tahun harga udah jatuh. Betul. Kan margin juga lumayan di bawah gitu. Kurang lebih lah. Gitu kan. Tapi lu ngerasa gak sih kayak bagi gue salah satu part yang lumayan challenging adalah ketika behavior audience di Indonesia itu kalau udah ngomong online nyarinya harga. That's something yang lu nggak bisa entertain kan sebenarnya di D2C gitu lah. Depend again balik lagi kalau play with A series yes. Kalau nggak sambung ya dong. Kalau main ya pokoknya mid to low gitu ya pasti begitu. Tapi kalau mid to up gitu, fold aja. Fold nggak terlalu sensitif dengan harga. Benar. Even kalau pada saat lu dibuatnya tiap berapa bulan turun harga, nggak ada yang mau lagi megang karena nggak dapat exclusivity-nya. Exactly. Jadi we also pairing with the consumer characteristic ya dong. Yes. Jadi kalau memang A++ ya pokoknya tadi tuh pasti not really price sensitive. Yes. B yes, C apalagi. Yes gitu. Tapi menurut gua ya your brand not playing much on those area and stay.
Itu Asian brand biasanya main di sini sensitif. Karena ya Samsung harganya oke lah. Itu dan ya gue tahu juga Samsung punya aturan yang sangat ketat untuk price. Iya, Karena kalau nggak kayak gitu, your brand credibility akan hancur dengan sendirinya. I'm grateful sih dengan itu. Jadi ya kalau dari sekarang sih gue ngelihat bahwa di Samsung tuh udah established banget. Jadi ya dimaininnya juga enak lah, karena semuanya udah harmoni lah jatuhnya kayak gitu. Dia D2C bisa berkembang, e-commerce juga bisa berkembang, semuanya punya role masing-masing gitu. Dan again ujung-ujungnya kalau bagi kita itu adalah experience ke customer. Experience customer yang mau nyari proximity, they can go to both offering the same proximity gitu. Tapi kayak setiap channel juga punya USP-nya masing-masing. Mungkin kalau misalnya sekarang e-commerce platform kan sekarang mereka they're very heavy in pay letters ya gitu, pay letter. Wah itu Asians. Wah gitu. Gue on my experience di ini ya, di Shopee lah bukti aja. Jadi itu bisa 50% orang purchase pakai pay letter. Bila ya. Gua nggak ngerti lagi. Seru ya. Ini gue yang nyebut ya. Ini gue ya. 50% bisa pakai pay letter. Even gets 40% dan 60% pakai Shopee Pay. Gue nggak ngerti. Ya memang that's how they build the ecosystem ya. Yes. Dengan itu gitu. Dan even tuh dapetin limit Shopee Pay letter. Gue 2 tahun lalu baru sadar gampang banget ternyata. Oke. Tapi sekarang mungkin udah mulai lebih careful sih. Ya lebih ketat lah ya gitu ya. Mungkin mereka juga kebobolan karena itu gue ngerti. gue lihatnya juga karena gini, what they did ya. Karena gini, pada saat gue di fashion gue tutup tuh si pay letter. Oh kenapa? Ya there's lebih ke more to values. Oke. We have this kind of values. Tetap jualannya lumayan gitu. Tapi one of the thing, all of the subsidies yang kita terima sebagai principal, it coming from the pay letter business. Karena ya marginnya gede di sana. Yes, benar. Balik lagi burning di Shopee-nya, and then itu yang ngebuat terutama Shopee ya kalau gua ngeliat ya bisa bener-bener maintaining their business bener-bener kuat sih. Idenya keren sih. Menurut gua kayak kalau dulu mindsetnya orang ya terlepas ada plus minusnya pasti, tapi idenya menurut gua keren karena terlepas itu bisa jadi reason orang kenapa belanja online selain harga. Kalau dulu kan mereka harus capek gitu untuk burning harga karena barang A kalau di offline gue bisa langsung dapat mereka merasa deket rumah gua, ya gue dapat barang yang sama, kenapa gue mesti beli online? Oh gara-gara misalnya harganya lebih murah. Dulu kan mereka how to do acquisitions gitu. Tapi bagi gue sekarang kayak itu kalau di-combine mungkin bukan cuma pay letter doang ya, tapi itu bisa jadi cerita yang keren gitu loh. Kayak kenapa lo belanja online? Salah satunya adalah karena di sini gue punya dompet yang lebih tebel. Ya. Jadi cuman ya tetap Lo merasa punya dompet yang lebih tebal. even lo belum bankable banget gitu loh. Jadi orang yang belanja online kan kebanyakan pasti kan anak-anak muda kan jatuhnya yang mungkin emang belum waktunya untuk bankable banget gitu. Jadi kayak bagi gue win-win solutions juga. Cuman ya tetap ada risk yang harus di-manage, itu mereka harus careful gitu. Tapi idenya keren. Terus question nih buat sampai kapan menurut lo si marketplace atau pure player bisnis ini itu udah akan mulai stabil? Karena di angka I'm starting kalau lo sekarang ngeliatin platform fee ya yang double digit ya. Gue masuk di industri itu semuanya 1%. Bahkan gratis kali. Gratis seperti 1%. 1% Lazada segituan, Shopee segitu atau Tokopedia segitu. I'm starting on those era deh. Kalau ini gue di dinosaurus kali ya. Fakta. Even di TikTok tuh masih 4 tahun 5 tahun lalu tuh ya 1% basically kira. Dan sekarang sebesar ini. Menurut lo sampai kapan sih mereka akan beneran stabil? Apakah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu? Karena menurut gue beberapa tahun setelah ini udah mulai nggak sehat untuk ke kiri ke kanan dan ke offline dan betul yang lain ya gitu. Lagi offline lumayan naik lagi nih di setahun 2 tahun terakhir gitu. Menurut gue gini, gue di satu sisi gue juga seorang investor ya. Kalau gue melihat dari sudut pandang sebagai seorang investor, misalnya gue yang punya nih platformnya,
ya emang itu adalah jalan yang harus gua lakukan karena gua ujungnya kan harus ngasih profit juga dong ke investor-investor gua gitu loh. Tapi apakah cuman itu caranya? We never know gitu. Karena bagi gua banyak banget hal-hal yang bisa di-explore to generate revenue stream instead of only cuman transaction fee. Contoh misalnya dengan pay later sekarang it give very good margins juga kan kalau emang pay later partner lo tuh juga masih under your ecosystem gitu loh. Itu menurut gua jadi salah satu hal yang baik. Habis itu menurut gua ya, gua sih memprediksi abis ini it's all about data. Karena bagi gue sekarang e-commerce platform punya semua data, tapi the way mereka utilize itu masih belum, ya pasti kan sebatas push notifications, retargeting everything, mungkin bukan karena mereka nggak tahu caranya, tapi masih belum mau. Mungkin mereka masih ngitung-ngitung nih, oh kalau gue nanti kerja sama data partnership sama brand, sama principal, gimana caranya gue betul-betul bisa make sure journey-nya sustainability supaya orang tetap stay di sana dan data gue juga nggak dipakai buat another investment ke another channel kan. Tapi ketika nanti mereka udah ketemu formulanya, menurut gue that's how mereka bisa become lebih sustainable juga karena it's another revenue stream kan. And principle kayak kita ya happy banget lah kalau mereka udah mulai lebih open buat itu karena it's all about talking about retentions juga. Jadi again kalau dari principle kan selalu ngomong experience kan. Jadi menurut gue mungkin sekarang quick game-nya itu, tapi at the end of the day semua e-commerce platform akan ketemu caranya masing-masing. Equilibrium-nya lah. Exactly, sampai akhirnya karena pada satu titik ketika kalau mereka mau strategi kayak gitu semua brand mau yang besar mau yang kecil akan megap-megap gitu dan akhirnya gue sangat yakin tuh hal yang sudah diperhitungkan dan ketika itu udah sampai ke titik resistance-nya, udah mereka pasti akan keluarin tuh game-game kayak data and everything supaya menjadi revenue stream. Dan the problem menurut gua nggak semua principal expecting dan knowing hal-hal tersebut sejujurnya. Bisa jadi. Makanya jadi nggak divaluasi tinggi karena harga datanya itu gitu kan. Itu satu tapi gue pengen agak loncat sedikit. Iya, kalau ngomongin lo mid career dia Samsung kan lo pasti punya tim lumayan banyak karena gitu loh. Mirip kayak gua gitu. Gua tuh suka kadang mikirin bahwa tim gua, even anak gua tuh se-stress apa kalau beneran ngadepin gua. Dan gue juga berpikir hal yang sama, tim lu sepusing apa ya ngadepin lo ya. Jujur aja karena ya meskipun ya apa ya maksudnya we know lah, gue tahu lo dan gue juga pasti tahu gue how apalagi kalau misalnya gue terbiasa dengan handling superstar ya itu kan anak-anak MT dan lain-lain itu kan kayak misal kadang tuh gue terangin dan lain-lain ada yang bisa nangkap cepat ada yang lambat tapi kebanyakan MT dia makan selalu berusaha untuk push through everything gitu ya. Nah gue pengen tahu leadership style lo kayak gimana gitu, ada banyak orang stres gak yang ngadepin lo? Gue tipikal orang yang bagi gue cara ngajarin orang adalah by showcasing gitu. Jadi kayak ketika gue minta, "Oh ya lo harusnya cara kontrolnya kayak gini ya." Atau lo betul-betul harus melakukan. Even misalnya ketika gue mengajarkan levelnya officer, ketika gue lagi nge-touch officer, apapun level gue harus bisa menjelaskan lo kalau gue jadi di posisi lo atau pas gue di posisi lo yang gue lakukan ini working paper gue seperti kayak gini, working proses gue seperti ini, yang gue lakukan nih gue coba contohin nih kalau ketika gue do ini, hasilnya akan seperti ini. Karena kebanyakan orang bagi gue ketika mereka ngomong teori apa semua segala macam, mungkin di beberapa things mereka kan ya nggak semua orang good listener, nggak semua orang MT class. Mereka pasti, enggak kok di tempat gue dulu gini segala macam." Atau kayaknya enggak deh kan ini orang so ide deh gitu segala macam kan. Pasti ada hal yang kayak gitu. Kalau mereka akan ngomong, "Iya, Pak." Tapi ujungnya adalah menurut gue ya udah kita tes apa yang gue harus lakukan, apa yang lo haruskan dengan proses yang menurut gue seperti ini. Kita lihat hasil resultnya di mana. Simple. Nah, jadi kan gue invest untuk ngajarin orang. Tapi ketika orang tuh udah pinter, di situ gue baru jadi singa. Karena bagi gue ngapain lo jadi singa ketika lawan lo masih ayam. Ya, mendingan lo bikin dia itu jadi anak singa dulu, baru cocok nih ketemu bapak singa. Itu. Kebayang ya. Tapi kan pertanyaannya kan lo nggak selalu punya apa ya luxury potensial anak singa. Betul.
ya on my channel juga lumayan apa namanya, ya kadang aja ya lu tahu lah saya ada aja yang memang agak susah gitu. What you are doing kalau ketemu yang seperti itu sih? Lu As pernah long ada? as long as I give time, I invest waktu, I give them I give them waktu untuk berkembang. At the end of the day ketika mereka tetap mau stay jadi ayam, bukan salah gua dong. Ketika lo tendang secara walaupun gua tetap amal ya udah kayak gitu. Walaupun gue tetap harus mengevaluasi diri ya, gue merasa gue menjadi bapak singa, ternyata gue bukan jadi bapak singa gitu, mungkin cara gue ngajarin juga kurang sabar, itu that's the thing yang gue perlu improve juga sih. Di setiap leadership phase gue merasa kayak, oh iya ya, dulu tuh gue selalu merasa semua orang harus pace sama kayak gue. Semua orang tuh harus, gue mau kok jam 8 malam, jam 9 malam buka laptop, misalnya kasar kayak gitu. Tapi setelah gue semakin di posisi yang agak lebih tinggi, gue merasa bahwa, oh salah gue dulu kayak gitu. Karena lu nggak bisa expect semua orang ada di posisi lu. Objektif goal life hidup orang kan beda-beda. Even career aspiration mereka beda-beda. Tapi di other things yang lo bisa lakukan adalah lo menjadi inspirasi yang baik. Sehingga ketika lo mau melakukan ini mereka mau. Tapi kadang lo nggak bisa memaksakan orang, lo menjadi inspirasi orang gitu loh. Dulu gue selalu ngajarkan, gue aja mau. Waktu gue di posisi lu, gue nggak tidur kok. Kenapa lo nggak mau? Gitu. Karena gue selalu berharap semua orang punya ambisi yang sama kayak gue. Karena enggak. Nah, itu yang gue belajar juga sebelum. Which today juga ya real life ya, you still on the same dika dengan same pace-nya meskipun bahwa udah melewati semuanya dan ya gue juga lo udah punya keluarga, udah punya anak sekarang gitu kan. Finally, Gitu. Ya I know lah perjuangan lo prosesnya karena apa namanya, Agatha tuh adiknya ada ipar gue. adik ipar lo kan. Ya, Jadi ya gue keep update tuh ya Agatha program lo dan tuh yang lain finally gitu. Jadi jadi Agatha sempat kerja di Lexus ya di tempatnya gue, salah satu tempatnya gue. it's a very good experience. Dia banyak cerita hal Dan dia jadi ini ya gue lupa di mana dia jadi gue account manager. yes. Recently gue terakhir ngobrol sama dia tuh setahun yang lalu lah, right? Sama Agatha. Jadi ya pace-nya tuh sama dan we are doing it at 8, starting 8 kita ketemu dan ini is 9. Yes. Which sebenarnya we have a same level of energy kayak baru jam 8 jam 9 pagi karena besok Happy ya. Happy. itu sih karena ya gue kadang-kadang ya kalau ngomongin singa sama ayam ya meskipun singa and reality wise tidur mulu ya malah ayam yang berkaji tapi by the way on that those kind of terminology ya kadang ya kita kesulitan untuk bekerja dengan orang yang tidak memiliki seenggaknya energi yang sama. Kalau ngomongin knowledge, contextual things ataupun literasi itu bisa dikejar. Tapi pada saat energinya udah jauh atau kita nggak bisa tarik, wah itu kasihan sih gitu. Gue malah lebih ke kasihan orangnya gitu ya, karena they don't know how to do untuk bisa catch up dengan semua. Mungkin basicnya mungkin satu hal yang gue Oh, minum loh. Oh, karena sejam 15 menit lumayan gue juga energi. ya. Tapi bagi gue salah satu hal yang mungkin bisa dicoba ya sama teman-teman yang nonton nih. I always think, gue grown dari background orang sekitar gue tuh kebanyakan businessman. Bahkan bokap gue adalah seorang karyawan yang akhirnya pivoting jadi di businessman. Jadi gue selalu berpikir dan gue selalu diajarkan dari dulu adalah dimanapun lo bekerja lo harus menganggap itu adalah bisnis lo sendiri. So menurut gue, bagi gue sekarang Samsung itu adalah my own business gitu loh. I will work seperti itu adalah bisnis gue. Jadi ketika gue nggak achieve target atau ketika gue punya KPI, it's not about gue takut dimarahin sama presiden director gue, tapi itu lebih ke karena gue pengen achieve because that's my business. Kayak lo punya warung pecel lele kan lo pengen dari lo pengen punya 10 juta, 100 juta, 200 juta, you will do everything to make that happen. Bagi gue ya udah that kind of mentality yang lo harus punya dimanapun lo bekerja. Jadi lo harus merasa itu adalah bisnis lo sendiri sampai pada satu titik mungkin harusnya itu akan ngasih positif untuk ke career acceleration lo atau maybe lo kayak lo sekarang lo beneran punya bisnis sendiri gitu lah. Jadi bagi gue itulah yang membuat energi gue bisa tetap selalu hidup, itulah yang bikin gue selalu lapar sama siapapun karena this is
my own business. I want to achieve because this is my own business. Oke, to another step. Ada cerita nggak sih, cerita yang menarik atau pengalaman yang menarik yang apa namanya, yang orang bisa tahu dengan perjalanan karir lo? Ya, it can be funny atau lucu atau horor juga kali ya? Gue akan cerita satu hal, dan ini adalah teman lo juga, Rudy Andrian, lo kenal gak? Kenal dong. Nah, no. Kenapa? Siapa yang nggak kenal Rudy Andrian aja? Orang e-commerce siapa yang kenal Rudy Andrian? Mungkin dia nggak ngeh. Gue pernah interview sama dia tuh waktu gue di Danone. Interviewnya dia Gue waktu itu mau apply jadi e-commerce manajernya Reckitt. Dari Danone tuh gue sebenarnya Reckitt dulu. gue pengennya ke Reckitt tuh. Akhirnya berebet kan. Gue jadi gue ngobrol. Tuh gue kayak menggebu-gebu banget. Gila, gue udah bangun Danone gitu segala macam, masa pindah kompetitor doang nggak bisa. Singkat cerita tuh meetingnya gue inget di CBD. Gue akhirnya meeting jam 12, jebret gue datang, gue rapi-rapi. Blue Street Tower lantai 58. Iya. Beliau datang, kita meeting di kafe waktu itu. Pakai kaos, wah anjir, kok gini gitu kan. Tapi kayak pinter nih orang ini. Terus bulas ngomong, jebret, gue ngomong, e-commerce gue, pengalaman gini. Terus dia nanya gini sama gue, gimana caranya gedein e-commerce? Terus gue ngomong, wah ya bundling, traffic, data nanti. Salah kata dia. Jawabannya itu yang tadi gue bilang traffic itu tuh gue dapet dari dia. Dia cuma ngomong, sales adalah traffic kali CR kali EUV. Cara naikin e-commerce yang naikin traffic ya. Waktu itu mungkin namanya jam traffic. Semua penjelasan lo tadi enggak salah. Lo harus belajar ini. Oke. Tapi kayak tapi kayaknya dia seneng nih sama gue. Gue mikirnya gitu. Jadi kayak oke ini soalnya. Saya pada titik gue gak diterima. Dan gue masih berharap tuh selama 2 minggu. Wah nih gue buka email setiap jam gitu sama segala jam. Karena gue pengen belajar sama dia. Karena gue suka gitu kan. Wah ini kayak keren nih, orang ngerti banget nih. Terus dia cerita kan Reckitt juga udah keren banget waktu itu organisasinya. Kagak terima cuy. Setelah 2 minggu ada email notification pokoknya menjelaskan gue gak terima. Gue patah hati banget di situ. Terus gue ngomong dalam itu. Gue sedih banget. Gue masih pacaran sama istri gue ngomong. Ini gue patah hati banget. Nggak udahlah dia. Gue ngomong, lu lihat ya. Lu pegang kata-kata gue ngomong sama gue kawain nih orang dia nyesel nih. Ya, lu nyesel nih. Sampai akhirnya perjalanan gue terjadi, akhirnya gue diarin. Di satu titik dengan Tokopedia lo itu. Karena baru ada, inget banget gue, kunci lo kan Tokopedia ya pas itu. Lumayan gede. Tokopedia, Shopee ya. Shopee kita pivot business modelsnya, Tokopedia juga growing very well. Dari kan, ya jadi direct and everything's JBP kita ini. And itu gue nomor 1. Pernah lah waktu itu gue nomor 1. Gue langsung visit. Ingat zaman-zaman Shopee ngeluarin top 5 di itu satu titik pas nomor 1 ya wah. Gue post cuman itu mungkin gue post gue udah post mulai dari gue nomor 2 ya. Gue mau menjelaskan ke dia be careful. Kamu udah sempet ketemu lagi sama Mas? Enggak udah kita kapan-kapan kita ngopi bareng ya. Thank you loh. Tapi maksud gue fire yang lo kasih ke gue ilmu waktu itu ya mungkin dia nggak merasa ya, tapi dia betul-betul bikin gue jadi singa di e-commerce just because of that interview. Bukan karena gue ambisi patah hati gue, tapi lebih ke ketika ilmu dia gue terapin emang bener. That's the only formula untuk bikin e-commerce. Dan apa yang gue terapkan di dia gue jelaskan, lakukan setiap hari, dan gue pakai di interview berikutnya. Gue langsung terima even in higher level dibanding waktu itu gue apply jadi e-commerce manager. So bagi gue itu cerita lucu sih, bahwa satu titik ketika mungkin gue ngobrol podcast ini semua segala macam, ada orang yang denger, menginspirasi, dan akhirnya dia bisa ngalahin gue di satu titik, dan it's fine gitu loh. Bagi gue, ternyata dunia itu bisa seperti itu. That's also how I really like atau beneran happy ngeliat lo di titik ini, Fidik. Dengan anak yang sering ngintil, kita tetap pak Allah apa kayak gimana gitu ya discuss terus tuh ya Detam Ikat ya, even orang-orang yang di sana kayak ada tuh Audi dulu ya Audi sempat ke Reckitt sekarang di Danone ya Audi ya akhirnya ke multi bintang dan akhirnya ada di sini. It's really gue nggak kayak ngelihat lu tuh kayak seru banget nih gitu dan
career progression lu tuh mirip gua, tapi mungkin you are in different generation. Lebih cepet aja. Orang gua gue tuh tiap 3 tahun bisa average gue pindah ada tuh 3 tahunan. Lo kan sempat gue sempat lebih cepat tuh pas lagi pandemi itu. Karena memang buat gue tuh punya teori bahwa di first 5 years itu tuh bener lo accelerate. betul Karena ya di mana di 5 tahun pertama knowledge gap itu kelihatan in between future talent, future head atau future director dengan ya tadi lo in between singa sama ayam itu 5 tahun pertama karena kelihatan. Gitu. Karena biasa dibuat gap tuh di 5 tahun pertama. Gitu. Di 5 tahun kedua biasanya adalah your proof to the company lu agak sedikit lebih lama. Gitu. Which sebenarnya lu lagi jalanin nih gitu. Another second 5 year gitu kan. And then kalau ngomongin last 5 or 10 year itu adalah building the legacy itself. Di mana pada saat lo masuk gitu ya, people believe you will create a change. Lo beneran market akan bergerak pada saat lo bisa moving dan lain-lain gitu. It's a news pada saatnya. Nah itu sih gitu dan lo tuh kayak bener-bener ya kayak teori gua ataupun apa yang gue pikirin ya ada dulu tuh 5-5-5-nya tuh ya kan, makanya ya setelah Dano tuh cepet sekarang jangan cepet-cepet ya, beneran harus building legacy for the business itself. Bener ya, mudah-mudahan sih gue bisa. Dan thanks to you juga ya, lu termasuk mentor gue yang pertama yang betul-betul di saat gue lacking of knowledge, lacking of case practice, gue punya lo. Dan gue juga waktu itu ya Pak Marshall komersial, mungkin dia lebih ke sales frameworknya kan, dan gue belajar dari kita juga mesti ngobrol lagi sama Marshall. Kayak tuh dia sama Pak Budi Lili Orami di company juga ingat gue. And dia juga yang refer gue ke Samsung awalnya. Jadi lo juga Samsung kan. Waktu itu beliau juga, jadi ya gue juga ada di posisi sekarang. Maksud gue itu because of apa yang lo tanemin. Mungkin lo nggak ngerasa gitu apa yang ilmu funnel lo tuh, gue masih inget tuh. Ilmu funnel yang mulai funnel lo bukan atas bawah, funnel lo tuh ke samping gitu, dari retention. Jadi kayak ini dari awareness, dari impressions, dari conversions, retention itu kita bagi lagi sebulan 3 bulan tuh. Gue masih inget banget tuh bentuk ininya. Kadang atau yang kayak misalnya dari interview sama Rudy Andrian, gue datang bagi gue hal-hal yang menurut lo kayak gue nggak another day gitu. Just another day, bagi gue itu useful buat for the entire career seseorang gitu. Dan gue berharap juga sih mudah-mudahan kayak program lo ini bisa menghasilkan orang-orang kayak gue lagi yang ya you just share, tapi pada satu titik itu bisa berguna banget lo buat hidup orang, itu jadi pegangan hidup orang untuk entire career dia gitu. This one that's funny things ya. Ini kan bisa cerita ya. Jadi pas gue sempat doing podcast sama marketing. After 6 months, ada yang bilang sama gue, temennya ada yang resign gara-gara lihat podcastnya gue. Ngapain? Itu lucu banget sih dia. Mas, ini temen gue nanya kenal sama gue nggak gitu, kenal gitu. Gue gara-gara lihat podcastnya gue dia sampai resign. Dan thanks God-nya pada saat dia resign hidupnya jadi lebih baik. Jadi dia kerja di salah satu company, gue lupa company apa gitu ya. Dia kerja di e-commerce. Terus setelah dengerin dia, yang inget gue dia inget yang dia bilang yang nge-triggernya dia adalah pada saat lo doing ads ataupun with engaging itu ingat ada 5 hal gitu kan, misalnya kontennya, channelnya apa, timingnya gimana, offeringnya seperti apa, and all of those stuff. Dia inspired untuk bisa berjualan kayak gitu dengan cara gue berjualan juga. Karena cabut dia jadi dropshipping. After 3 months pendapatan dia itu lebih gede daripada dia kerja. Which gue akhirnya ketemu sehari atau 2 hari sebelum lebaran kemarin di Bandung. Dan itu tadi gitu ya, mungkin gak harus resign ya. Ataupun ya tadi kalau ngomong tadi tuh, kalau ya buat gua one of the value pada saat lo ngomongin kerja, kalau lo tahu kualitas lo gitu ya, at least tahun itu lo 3 kali interview lah
apalagi Iya. ada for 5 year. 3 sampai at least 3 kali. Gue inget rules lo itu. Iya. Lu cerita ke gue juga ke gue Dulu kan. Iya. Even gua tuh even directly or semua anak yang tim gua selalu bilang adalah kalau lo nggak happy atau lo even mau tahu price lo di Market value. pakai duluan, lo ngomong aja. Iya. Even gue bisa bantuin lo cara lo interview gitu. Itu satu. Terus kedua adalah sometimes gitu ya, untuk kalau misalnya kita kan as a user kadang-kadang mentok ya ngebuat orang promote dan lain-lain. Benar. Gue selalu malah bilang, Iya. ya dulu interview di luar, dapet offering, gue bantuin lo dari. Gue seterbuka itu. Yes. Kalau yang pernah report ke gue, itu gue seterbuka itu sama tim. Yang gue nggak pengen adalah gue nggak tahu pada saat dia nggak mau belok gitu. Yes. Ya at least dia mau belok kasih send, ya gitu kan, all of the stuff. Ya jadi ya sound 3 kali, tapi lama-lama pelan-pelan berkurang sih. Yes. Gitu. Karena dia happy juga di lo kan. Udah itu sih prinsipnya. Jadi gitu sih, men. Mungkin ada kata-kata terakhir dari lo, message atau apapun? Oh, Bukan kata-kata terakhir, betul. Tapi di sini aja. bagi gue kalau buat untuk yang baru mau merintis di FLCG atau di Park Sales, lu mungkin di beberapa celetukan kita tadi, lu coba pause deh, kau catat, oh basic rulesnya ini ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang nanti pasti akan very meaningful ketika lo implementasiin. Dan menurut gua gua a very high believer di online. Jadi menurut gua online ini itu sekarang kalau lo lihat udah Shopee se-heavy itu, Tokopedia se-heavy itu, banyak brand.com juga yang udah se-heavy itu. It's just a beginning, karena bagi gua ini bakal akan ini akan jadi sebuah hal industri yang panjang banget. Yeah, it's just karena sekarang orang yang mungkin anak SD, SMP yang sekarang udah attach banget sama TikTok, sama Instagram or whatever, they will become the golden generations yang punya duit, yang punya spending. At that time e-commerce online itu udah nggak terbendung lagi, walaupun itu pasti harus disupport juga ya dengan infrastructure and everything. Tapi bagi gua e-commerce ini kalau ada yang bilang e-commerce itu udah atau online business itu udah saturated, no. Bagi gue ini sangat tinggi banget, dan ini adalah industri yang cukup menarik untuk kalian pertimbangkan, even untuk fresh graduate to play with. Jadi semoga bersenang-senang di karir kalian, semoga bersenang-senang di online industry. It's still a very long journey. Gitu sih. Oke, quite clear. Thank you, Dik. Udah bisa ada di sini basically. Thank you banget. Like this podcast name, it's the game plan itself. Ya, lo udah ceritain tentang what kind of games that you already experiencing, ya. Dan juga gue yakin behind everything there's a plan ya. Pada saat lo kestresan lo jadi auditor, and then talking pada saat di Unilever, you just make a plan to building your career gitu, dengan kemarahan lo dengan Rudy Adrian, bro, nanti kita ngopi bareng lah sama si Dika. Thank you. Gitu apa maksudnya, justru that's the motivation, guys. Exactly. And then you are planning to beat him at least ya sebulan atau 3 bulan lah ya tuh. Abis itu gue cabut. Sudah capai tuh targetnya. Gitu kan. And on all of those things, ya, honestly speaking, gue yakin banget Dika itu is always have a plan to achieving his goal. Yeah. And like what this podcast name, the game plan itself, ya, dan what I strongly believe gitu ya. If you fail to plan, you plan to fail. Cukup di sini.